Titrasi adalah suatu proses atau prosedur ataupun cara kerja yang digunakan untuk mengetahui kemolaran suatu zat. Lalu, apa itu titrasi asam basa? Sama seperti yang tadi saya jelaskan tentang titrasi asam basa yaitu prosedur yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi atau molaritas suatu zat asam maupun suatu zat basa dengan memanfaatkan reaksi penetralan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih, terlebih dahulu kita tuh harus tahu beberapa istilah yang biasa digunakan atau istilah penting yang biasa ada di materi titrasi ini. Oke, kalian bisa lihat di sini beberapa istilahnya. Oke, yang pertama adalah titer. Titer yaitu zat yang ingin kita ketahui konsentrasinya. Biasanya titer ini ada di Laboulaye Meyer. Selanjutnya yang kedua itu titran. Nah, titran ini zat yang kita tetesi. Zat ini berada dalam buret. Atau zat ini biasa disebut dengan pentiter. Yaitu ketiga titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Itu disebut titik ekuivalen. Selanjutnya titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi ini sebenarnya sama dengan titik ekuivalen, tapi maknanya beda. Itulah titik akhir titrasi ini adalah titik di mana warna tepat mulai berubah. Di saat inilah titrasi harus sudah diakhiri. Gitu. Selanjutnya ada asidimetri. Nah, asidimetri itu proses titrasi yang zat yang ingin kita ketahuinya berupa asam. Berarti yang ada di Laboulaye Meyer berupa asam. Lalu alkalimetri. Nah, kalau alkalimetri itu proses titrasi yang basa adalah zat yang ingin kita ketahui konsentrasinya. Basa berada dalam Laboulaye Meyer seperti itu. Sebelum kita melangkah ke prosedur kerja, kita akan bahas sedikit tentang indikator asam basa. Kalian bisa lihat di sini indikator asam basa. Dari sekian indikator kita ambil beberapa. Oke. Jadi yang pertama itu ada metil jingga atau kita biasanya menyebut dengan MO atau methyl orange. Nah, methyl orange ini mempunyai perubahan warna merah sampai kuning dengan trayek pH 2,9 sampai 4. Selanjutnya yang kedua ada metil merah atau MM dengan perubahan warna itu merah ke kuning dengan trayek pH 4,2 sampai 6,3. Selanjutnya ada bromtimol biru atau BTB dengan perubahan warna kuning sampai biru yang menunjukkan trayek pH 6 sampai 7,6. Selanjutnya ada PP atau phenolphthalein dari perubahan warna yang tidak berwarna menjadi merah dengan trayek pH 8,3 sampai 10. Dan yang paling bawah itu yang biasa kita sering gunakan itu lakmus. Perubahan warnanya itu biru sampai merah, trayek pH-nya 5,5 sampai 8. Nah, sekarang kita masuk nih ke prosedur kerja atau cara kerjanya titrasi gimana sih. Nah, kalian bisa lihat dulu di sini itu ada gambar proses kerjanya bagaimana. Jadi kita ambil sebuah studi kasus aja ya. Kita punya HCl. Nah, tapi kita nggak tahu kemolarannya berapa. Nah, kita harus manfaatkan konsep titrasi ini untuk mengetahui kemolarannya. Jadi kita masukkan HCl, zat yang ingin kita ketahui kemolarannya, ke dalam Laboulaye Meyer seperti di gambar. Selanjutnya kita butuh basa untuk memanfaatkan konsep titrasi dengan reaksi penetralan. Kita butuh basa. Kita ambil aja NaOH. Lalu NaOH-nya kita masukkan ke dalam buret seperti yang ada di gambar. Kemudian kita harus amati dengan cermat. Kita tetesin sedikit demi sedikit NaOH-nya. Tetes. Nanti kalau sudah mulai berubah, itu tandanya titik akhir titrasi atau titik ekuivalen. Kita harus segera berhentikan diuretnya. Itu kita harus segera berhentikan proses titrasi.
Nah dari situ kita catat berapa NaOH yang sudah kita teteskan ke dalam larutan HCl dan berapa HCl yang kita taruh dalam labu Erlenmeyer. Nah dengan itu kita bisa mendapatkan kemolaran suatu zatnya, kemolaran HCl. Kalian bisa lihat di sini, ini rumus yang akan kita gunakan. Nah setelah tadi proses titrasinya kita udah dapat data nih, kita dapat molaritas NaOH-nya, kita dapat volume NaOH yang kita teteskan berapa, terus kita dapat volume HCl yang berada di labu Erlenmeyer berapa. Nah tinggal kita cari molaritasnya, molaritas dari HCl. Nah tadi kita bisa lihat di rumus itu kita pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. Kita ubah saja menjadi MHCl dikali VHCl sama dengan MNaOH dikali VNaOH. Kita masukkan data-data tersebut dan kita tinggal cari MHCl. Ya udah, berarti MHCl sama dengan MNaOH dikali VNaOH per VHCl. Nah nanti kita bisa mendapatkan molaritas dari HCl. Seperti itu cara kerjanya. Oke, tadi kan kita sudah belajar bagaimana prosedur kerja dari titrasi ini. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang kurva titrasi. Oke, jadi kalau kalian perhatikan dan kalian catat dengan baik proses titrasi, ditetesin sedikit demi sedikit, lalu kalian catat perubahan tetesan tersebut, perubahan volume dari titer, kalian akan mendapatkan suatu pola kurva. Nah yang akan kita bahas. Oke, kurang lebih kira-kira ada 6 jenis kurva yang akan kita bahas. Oke, yang pertama langsung ini, kalian bisa lihat di sini ada asam kuat dengan basa kuat. Zat pentiternya itu yang kita gunakan adalah basa kuat, zat yang ada di buretnya basa kuat, dan zat yang ada di dalam labu Erlenmeyer adalah asam kuat. Jadi pH awal yaitu adalah asam, karena cuma ada asam, makanya dari kurva tersebut pH awalnya asam, setelah ditetesin, tetes lama-lama menuju titik ekuivalen. Titik ekuivalennya itu di pH 7. Kenapa? Karena ini adalah asam kuat dan basa kuat. Tidak terjadi reaksi hidrolisis karena sama-sama kuat. Selanjutnya kalau dilanjutkan terus, ditetesin terus, lama-lama akan menjadi basa sesuai kurva di sini. Nah, indikator yang baik itu kita gunakan MM, bisa BTB, bisa FF, bisa dan sebagainya. Selanjutnya ini sama aja kayak tadi, basa kuat dan asam kuat, tapi kita tukar nih. Kalau tadi asamnya yang di labu Erlenmeyer, sekarang basanya yang di labu Erlenmeyer. Nah jadi cuman beda arahnya doang, karena dia pH awalnya pasti bakalan basa kan, karena cuma ada basa di labu Erlenmeyer. Makanya dari pH tinggi tetes, terus titik ekuivalen tetes, kalau dilanjutin terus bakalan jadi asam. Oke, lanjut yang lain itu ada asam kuat dan basa lemah. Nah ini beda dari yang dua tadi. Dia rentang pH di titik ekuivalennya 5-6. Karena ini yang kuat adalah asam, jadi kemungkinan rentang pH-nya itu berada di rentang asam, yaitu 5-6 rentang pH titik ekuivalennya. Nah ini nggak usah dibahas lagi, tadi kita udah bahas kenapa bentuk kurva seperti ini. Karena yang ada di labu Erlenmeyer itu asam kuat, berarti pH awalnya itu asam, ditetes titik ekuivalen lama-lama menjadi basa. Oke, selanjutnya bisa kalian lihat di sini, ini sama kayak tadi, tapi kita balik nih, basa lemahnya yang menjadi titer, dan asam kuatnya menjadi titrat atau pentiter. Nah
Ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kurang lebih sama, cuman bentuknya beda. Kenapa? Karena pH awalnya itu pasti basah, karena yang ada di labelan merah itu basah kuat. Ditetes menuju titik ekuivalen, lama-lama jadi asam. Selanjutnya ini bisa kalian lihat basah kuat dengan asam lemah. Nah, kalau seperti ini, dia akan memiliki rentang pH titik ekuivalen itu antara 8 sampai 9. Kenapa? Karena di sini yang kuat adalah basa. Maka rentang pH titik ekuivalennya akan berada di daerah basa, yaitu 7 ke atas. Untuk bentuk kurva tadi sudah saya jelaskan. Kenapa seperti itu? Karena pH awalnya akan selalu basa, karena di dalam labelan merah hanya terdapat basa. Selanjutnya ini, sekali lihat, kita balik asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya yang kita ingin ketahui, makanya di labelan merah cuma ada asam. Dengan demikian pH-nya pun asam. Kita tetes lama-lama titik ekuivalen, lama-lama menjadi basa. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses titrasi ini demi menunjang penelitian kita dan keberhasilan maupun keakuratan dari hasil penelitian. Jadi yang pertama itu adalah kebersihan alat. Jadi alat yang kita gunakan seperti labu Erlenmeyer, terus burette dan sebagainya itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar netral, biar nggak ada kesalahan dalam proses penelitian. Karena kalau ada sedikit aja asam atau ada sedikit aja basa itu dapat mengganggu keakuratan proses penelitian. Yang kedua ada yaitu ketelitian mata kita dalam melihat pengukuran di labu Erlenmeyer maupun di burette. Kita harus benar-benar teliti dalam menghitung volume dan melihat tanda pengukuran yang ada di labu Erlenmeyer maupun burette, karena kalau sedikit saja kesalahan itu bakal berakibat fatal dan data yang kita peroleh tidak akan akurat. Terus yang ketiga adalah perhitungan yang kita lakukan. Kita benar-benar harus jeli, harus teliti dalam menghitung hasil data, dalam mengolah data supaya kita mendapatkan hasil akhir atau data akhir yang benar-benar akurat dan sesungguhnya. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang materi titrasi. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal untuk mengetahui apakah kita sudah paham atau belum tentang materi titrasi. Oke, kalian bisa lihat di sini. Itu ada soalnya. Kita baca dulu ya. Diketahui sampel BaOH 2 kali sebanyak 25 ml tetap dititrasi oleh 100 ml HCl 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Gimana nih teman-teman? Kira-kira cara ngerjainnya? Kita bahas sama-sama ya. Kami misalnya di sini itu ada penyelesaiannya. Jadi kita kumpulin data-datanya dulu nih. Diketahui volume BaOH 2 kali sebanyak 25 ml, lalu volume HCl sebanyak 100 ml, lalu molaritas HCl sebanyak 0,1 ml, lalu elektron valensi HCl sebanyak 1, lalu elektron valensi BaOH 2 kali sebanyak 2, dan yang ditanyakan dari soal kali ini adalah molaritas pada BaOH 2 kali. Gimana sih teman-teman? Nah, kita pakai cara yang ada di penyelesaian ini, yaitu volume kali molaritas kali banyaknya valensi untuk zat yang pertama, dan sama dengan volume kali molaritas kali banyaknya valensi untuk zat kedua. Kita bisa uraikan, kita ingin mengetahui molaritas untuk zat kedua, yaitu berarti volume kali molaritas kali banyaknya valensi untuk zat pertama per volume kali volume dikali banyaknya valensi untuk zat kedua. Oke, jadi kita bisa lihat zat pertama itu HCl dan yang zat kedua itu adalah BaOH 2 kali. Kita masukin nih data-datanya. Tadi kan volume
1 yaitu volume HCl itu 100, molaritas 1 yaitu molaritas HCl sebanyak 0,1. Terus valensi zat pertama itu valensi HCl sebanyak 1 juga, per volume 2 yaitu volume dari BaOH2 kali sebanyak 25 mili yang tadi kita teteskan, terus dikali banyak valensi dari zat kedua atau zat BaOH2 yaitu sebanyak 2. Kita hitung, coret-coret, dan kita menemukan hasilnya 0,1 molar. Nah, jadi konsentrasi atau kemolaran larutan BaOH2 adalah sebanyak 0,1 molar. Seperti itu. Gampang bukan? Demikian hasil presentasi atau sharing-sharing tentang apa yang saya ketahui tentang materi titrasi ini. Semoga bisa membantu kalian yang sedang belajar di rumah karena quarantine ini. Tetap di rumah, stay home dan stay safe, jangan belanja, jangan keluar. Oke, kita patuhi pemerintah dan kita harus ikut turut berkontribusi demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Semoga keadaan kembali seperti semula, kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar bareng, kita bisa main bareng dalam satu tempat dan sebagainya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.